Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Iva. Sebelumnya perkenalkan saya Safiyati Aziza yang akan membimbing sesi konseling Mbak Iva pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin Mbak bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya ini Siti Umina Diva. Saya sekarang lagi jadi mahasiswa di UIN 1 Tulungagung. Kalau kegiatannya seharian ini ngapain aja Mbak? Kalau sekarang kan weekend Mbak, ya kuliah libur. Kan saya juga nyambi kerja ya, jadi kerjanya juga libur sih. Alhamdulillah. Berarti sesi konseling kita ini nggak mengganggu aktivitas Mbak kan? Enggak sama sekali. Oke. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, apa Mbak udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Kebetulan ini baru pertama kali Mbak. Baru pertama kali. Iya, belum pernah sama sekali. Kalau begitu saya sedikit menjelaskan ya Mbak tentang sesi konseling ini. Jadi sesi konseling ini Mbak bisa menceritakan kendala-kendala yang menimpa Mbak. Jangan takut kalau mungkin nanti ada hal-hal yang Mbak rasa privasi. Karena di dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan, di mana kami sebagai konselor itu harus menjaga privasi-privasi konseli kami untuk kenyamanan konseli seperti itu. Jadi saya bisa cerita semuanya gitu, buat gak takut bocor gitu kan Mbak? Iya, privasi Anda terjamin oleh kami. Terima kasih Mbak. Mungkin Mbak Iva bisa mulai menceritakan bagaimana apa keluh kesahnya. Jadi kan saya kan lagi kuliah nih Mbak. Nah terus kan keluarga saya yang kayak menengah ke bawah gitu. Nah buat bantu ekonomi keluarga saya coba buat cari-cari kerja dan alhamdulillah dapat gitu. Nah kerjanya itu shift-shiftan, kayak kalau saya kuliahnya pagi kerjanya itu malam. Kalau ada kuliah sore ya saya masuknya pulang kuliah langsung kerja terus sampai jam 10, jam 11 gitu. Nah, saya tuh bingung Mbak bagi waktunya itu kayak gimana. Kadang kan nggak ada waktu buat ngerjain tugas lah. Tugas kan banyak. Apalagi kayak sekarang itu udah mendekati UAS, tugasnya numpuk. Inilah revisi lah. Saya tuh bingung Mbak. Saya harus bagi waktunya itu kayak gimana gitu. Jadi permasalahannya ini ada di pekerjaan sama waktu kuliah ya Mbak? Waktu kuliah. Jadi bingung kan Mbak. Kalau nggak kerja saya nggak bisa bantu ekonomi keluarga buat nambah-nambahin uang jajan sendiri biar gak usah minta ke orang tua gitu. Kalau minta terus itu kayak rasanya malu Mbak, soalnya kan udah besar kan, masa masih minta ke orang tua kan kayak gitu. Jadi begini ya Mbak, sedikit cerita yang sedikit kesimpulannya saya tangkap dari cerita Mbak barusan itu sebenarnya niat Mbak udah baik kan, niat untuk membantu ekonomi keluarga, tapi mungkin yang kesusahan dalam mengatur waktunya seperti itu. Nah kalau untuk mengatur waktunya itu mungkin saat weekend seperti ini Mbak bisa benar-benar menggunakan waktu Mbak mungkin untuk mengerjakan tugas, untuk belajar seperti itu. Jadi nanti kalau misal ada tugas itu nggak terlalu keteteran seperti itu. Kalau bisa setiap kali ada tugas kita langsung kerjakan seperti itu. Dan untuk waktu istirahatnya mungkin kalau Mbak Iva juga bingung, Mbak Iva bisa kalau sudah waktunya pulang itu bisa langsung istirahat seperti itu Mbak. Tapi kalau misal saya pulang kuliah itu langsung ngerjain tugas itu nggak bisa Mbak, soalnya kan saya langsung ke tempat kerja, langsung ganti shift sama teman saya yang lain gitu. Kan teman yang lain itu kan juga kuliah juga lah sama kayak saya gitu. Jadi kalau mau langsung kerjain itu nggak bisa, harus nunggu waktu kayak weekend katanya Mbak tadi, weekend itu baru bisa. Kalau untuk tempat kerjanya sendiri apa benar-benar ngasih batasan dalam memperkerjakan karyawannya? Misal kalau sudah datangnya harus jam segini benar-benar harus datang jam segini. Iya Mbak, kalau nggak pas jam kerjanya itu gajinya dipotong. Jadi kan saya gitu,
gaji dipotong kan, udah capek-capek kerja gitu. Jadi harus sebisa mungkin ya saya cepat-cepat gitu. Kalau udah pulang ya saya langsung nggak kemana-mana, langsung ke tempat kerja gitu. Begini ya Mbak, kalau misal eh, barusan kan Mbak Iva juga mengatakan kalau kerja ini sebagai sampingan kan, sebagai untuk nambah uang jajan, bantu sedikitlah ekonomi. Nah, mungkin Mbak Iva bisa memilih mana yang lebih penting menurut Mbak seperti itu. Saya tidak melarang Mbak Iva dalam bekerja. Mungkin Mbak bisa mencari pekerjaan lain yang dirasa bisa disesuaikan dengan kondisi Mbak sekarang. Dimana Mbak kan sebagai mahasiswa harus mengerjakan tugas seperti itu, harus menjaga stamina juga seperti itu Mbak. Ya kadang saya kalau udah kecapean kan pulang malam gitu, nggak sempat nugas lagi gitu. Padahal rencananya dari siang itu udah nanti pulang kerja mau nugas, tapi karena kecapean saya nggak jadi ngerjain tugas gitu. Seperti itu ya Mbak. Susah Mbak. Kalau untuk itu Mbak, apa namanya? Mbak sendiri apa sudah merasa nyaman di tempat kerjanya? Saya sih nyaman-nyaman aja, cuman ya itu, cuman mau bagi waktunya aja yang susah Mbak. Gitu. Berarti untuk lingkungannya itu juga Sudah nyaman. nyaman. Temennya juga udah nyaman, care lah semuanya. Mungkin seperti yang saya bilang barusan ya Mbak. Mbak juga pasti bisa memilihkan mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan seperti itu. Kalau misal Mbak merasa memang sudah nyaman di tempat kerja itu, gak apa-apa, mungkin Mbak bisa teruskan. Tapi kan seperti tadi, seperti yang Mbak bilang juga, kalau Mbak tetap memaksakan bekerja di situ dengan jadwal yang tidak terlalu beraturan seperti itu kan banyak hal-hal yang keteteran seperti itu Mbak. Mungkin bisa cari tempat yang lain. Kalau misal ada pekerjaan lain yang dirasa nyaman atau cocok sama Mbak seperti itu. Berarti cari pekerjaan yang lainnya yang bisa menyesuaikan gitu. Iya. Mencari pekerjaan lain bisa atau mungkin Mbak minta sedikit keringanan ke bosnya mungkin kalau misal jadwal Mbak itu dikurangi dari hari Senin sampai hari Jumat mungkin dari hari Jumat sampai minggunya saja mungkin seperti itu. Baik, nanti saya coba ngomong ke atasan dulu ya Mbak. Iya. Saya coba minta waktunya gitu ya. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Ya, nah Mbak Iva, mungkin sesi konseling pada sore hari ini hanya cukup untuk sampai di situ saja dulu. Nanti untuk kelanjutan sesi konseling kita, Mbak bisa chat saya Baik. kalau ada keperluan sesuatu. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih juga atas waktunya. Selamat Iya. sore Mbak. Selamat sore.